Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan memberikan prediksi harga gold ataupun emas alias yang sering disebut XAUUSD di tahun 2024. Akan nyampe kemana sih harganya ya kalau kita lihat dari menggunakan technical analysis dan fundamental analysis, harga gold bakal kemana nih? Naik sampai berapa? Kalaupun turun, turun sampai berapa? Oke. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian nonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan sebelum videonya dimulai, gue juga mau update ini akun, karena kan setiap video kita ada update ya, perkembangan dimana gue berusaha grow akun gue dari modal 10.000. Ini challenge yang baru, challenge yang lama kan dari 100 sudah sampai 100.000 dolar nih. Akun yang baru 10.000 bisa di grow sampai berapa? Ini kita lihat saat video ini dibuat, 10.000-nya udah jadi 16.000. Ya, alias sudah profit 60%-an. Total profitnya udah 6.000 tuh di bawah, akunnya jadi 16.000. Ya kemarin sempat ada loss, hari ini sih sempat ada loss, tapi profitnya tetap lebih banyak dibanding lossnya ya. Bagus banget, ini udah 60% hanya dalam beberapa hari, bagus banget. Ya bahkan kalau gua bilang ini gua ngambil resikonya untuk trading jauh lebih besar dibanding akun utama gua untuk trading. Karena ini akun challenge ya, dimana gua berusaha nge-grow sebanyak-banyaknya. Sehingga gue berani mengambil resiko lebih tinggi dan emang gue juga udah siap kehilangan 10.000 dolar ini ya. Bukan sesuatu, ini kan bukan akun utama gue ya. Jadi menurut gue 10.000 ini udah bukan sesuatu yang takut untuk hilang. Gue udah siap dengan resikonya seperti itu. Oke, langsung kita lihat ke chart ya. Kita lihat. Oke, jadi harga gold ini dari kemarin seperti yang kita tahu kan sempat all time high terus ya sampai sekarang di 2.300. Kita sekarang ngelihat di chart time frame daily karena kita mau ngelihat data historisnya daily. Lihat harga gold dalam beberapa bulan terakhir bahkan beberapa tahun terakhir terus naik ya. Kita bisa lihat nih, kita di chartnya lihat, silakan dilihat. Naik terus dan dalam beberapa bulan terakhir naik drastis. Mengapa demikian? Kalau kita lihat dari fundamental dulu ya. Fundamental kan sekarang itu di dunia banyak perang ya. Terakhir itu perang Rusia-Ukraina. Sekarang lagi ada konflik lagi di Timur Tengah. Israel sama Hamas di Palestina. Nah, konflik-konflik itu bahkan sekarang ada beritanya sih. Iran mau ikut-ikutan katanya. Nggak tahu, gue nggak terlalu mantau detailnya bagaimana, cuman ada kemungkinan Iran bisa ikutan perangnya katanya ya di Timur Tengah. Jadi memang situasi lagi konflik dan dapat berubah setiap saat. Nah, seperti yang kita tahu, kita balik lagi, kita bukan membahas konfliknya, siapa yang benar, siapa salah, nggak, itu di luar, ibaratnya di luar kemampuan gue. Ya, tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana pengaruhnya terhadap harga emas. Nah, harga emas atau gold itu secara historis selalu ya ketika geopolitik sedang tidak stabil, banyak perang di mana-mana, selalu harga gold itu melonjak. Mengapa? Karena otomatis orang-orang yang di negara tersebut akan cenderung membeli emasnya. Dan orang-orang di dunia pun selalu pilih untuk mengamankan uangnya dulu. Nah, mengamankan uangnya di mana? Kalau yang misalnya uang ini kita ngomongin big money ya, bukan uang-uang trader retail. Ya, tapi kita ngomongin uang institusi atau uang-uang orang-orang kaya nih, para market maker, bandar-bandar. Mereka mau ngamanin biasanya dengan membeli emas batang. Ya, membeli emas dengan jumlah besar. Karena banyak yang membeli emas, situasi geopolitik sedang tidak stabil, banyak yang mau ngamanin duitnya ke emas, sehingga harga emas jadinya naik. Itu dari fundamental. Kenapa emas ini menjadi dari zaman dulu, kalau kita ngelihat dari zaman prasejarah, emas ini udah diterima dan bernilai dari dulu. Makanya ketika perang, orang-orang takut kehilangan uang nih. Karena inflasinya biasa besar, kalau perang itu inflasinya besar dan lain-lain. Takutnya kita megang duit, bahkan misalnya kita megang 1 miliar hari ini. Takutnya dalam beberapa bulan ke depan, tiba-tiba 1 miliar jadi nggak berharga. Harga barang semua naik. Makanya orang pilih emas. Emas sebagai sarana untuk hedging atau lindung nilai. Melindungi aset kita. Sehingga nggak kemakan oleh inflasi. Terutama inflasi itu jangan salah loh. Sangat berdampak. Mungkin kalian kalau nonton, inflasi kecil apa. Tapi inflasi itu sangat berdampak bagi orang kaya. Bagi orang yang punya banyak uang, itu tuh luar biasa berdampak. Ya, karena kalau inflasi, anggap Indonesia itu rata-rata 7% lah setahun. Itu kalau kalian punya 1 miliar, berarti setiap tahun tuh rugi 70 juta. Padahal nggak ngapa-ngapain, hanya karena uang kalian diem dalam bentuk rupiah. Nah, seperti itu. Makanya ada orang-orang yang beli emas. Emas itu sebenarnya, kalau emas naik itu
sebenarnya bukan emas yang naik, melainkan mata uangnya yang melemah. Karena emas dari zaman dulu tuh stabil. Ya, stabil seperti nilainya. Tapi mata uangnya yang melemah. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau emas naik terus artinya orang semakin nggak percaya dengan uang fiat, terutama dengan dolar. Gitu ya. Emas naik kali ini dengan harganya terhadap dolar. Kalau terhadap rupiah naiknya lebih besar lagi karena kan rupiah inflasinya lebih besar. Oke, jadi prediksi harga emas bakal sampai mana nih di tahun 2024? Oke, kita akan lihat ya. Kita akan analisa secara teknikal. Kalau secara teknikal emas akan naik mengapa? Karena kita lihat dia udah breakout. Ya, alias kalau kita analisa teknikal dengan support dan resistance alias atau supply and demand ya. Kita lihat ini area resistennya sudah ditembus di breakout. Biasanya kalau area resisten kuat, ini termasuk area resisten kuat. Lihat area resisten di atas nggak berhasil ditembus di tahun Agustus 2020. Kemudian nggak berhasil ditembus lagi, mantul tahun 2022 Maret. Kemudian tuh lihat di bawahnya, lihat ya di bawah screen gua. Mei 2023 terakhir ini juga udah sideways, udah berusaha nembus tapi nggak tembus-tembus. Sekalinya ditembus biasanya akan nembus jauh ya kalau support ataupun resisten. Nah, untuk kita tahu targetnya, kita bisa lihat batas support dan resistennya itu jaraknya berapa banyak. Nah, kita tarik di sini jaraknya sekitar 436,53. Ya, harga emasnya perubahannya selama dari area support ataupun area resisten kuat, jaraknya $436 atau 43.600 poin. Ya. Kita bisa lihat target harga emas sehingga karena kita melihat jarak antara support dan resisten kuatnya itu $436 atau 43.600 poin, sehingga kita bisa menaruh target harga emas kita 43.000 poin dari area resisten yang kuat. Nah, kita lihat resisten kuatnya kan yang di atas ini. Kalau ditembus 43.600 poin atau $436 harga emas, ini per troy ounce ya. Jadi bukan per gram, tapi per troy ounce. 1 troy ounce itu sekitar 31 gram. Itu kan satuan emas, satuan harga emas ataupun perak yang diterima oleh seluruh dunia lah dari zaman dulu. Troy ounce, bukan gram ya. Karena gram itu baru-baru. Satuan gram. Kalau sekarang kan 1 gramnya di Indonesia 1 juta lebih ya. Cuman per troy ounce-nya itu $2.300. Nah, kita bisa lihat target harga kita berarti di $2.539 nih yang di atas ini ya, 2.539. Atau kita boleh bulatkan $2.500. Ya, target harga kita di 2.500 karena kita bulatkan. Ya, hasil dari analisa teknikal kita menggunakan breakout area resisten. Targetnya 2.500. Nah, kapan bisa nyampe 2.500? Sebenarnya harga pastinya kita itu nggak pernah tahu ya kapan akan tercapai. Tapi kalau kita ngelihat dari analisa teknikalnya, bisa ada kemungkinan maksimal atau kurang lebih pada akhir tahun 2024 ini dia akan mencapai 2.500 harga emas. Sekarang kan udah 2.300, sebentar lagi bisa 2.500. Sekali lagi, ini disclaimer dulu, ini bukan ajakan jual atau membeli ya. Bukan juga gua ngasih rekomendasi jual beli. Ini murni hanya edukasi dan prediksi dari gua pribadi, bisa salah ya, bisa salah, bisa benar. Cuman kalau kita lihat dari analisa teknikalnya, soon gold ataupun emas akan menyentuh 2.500. Ya, jadi target kita ini kita kasih horizontal line di 2.500. Ya, target kita 2.500 di sini kita tulis ya, $2.500 harga emas $2.500. Nah, ini ya, ini target kita, target emas. Kapan tercapainya itu bisa variatif, cuman ada kemungkinan bisa di akhir tahun ini mencapai 2.500. Kalau kalian punya prediksi lain atau berkata yang lain, silakan komentar di bawah. Dan by the way, selain daripada prediksi harga kali ini, gue juga akan memberitahu kalian kalau kalian pengen trading emas alias jual beli emas, ada beberapa strategi yang bisa kalian lakukan. Ya, selain kalian hanya mengandalkan sinyal nih, kayak gue kan ibaratnya ini kan ngasih sinyal ya, tapi sinyal jangka panjang. Tapi gue akan ngasih tahu 3 strategi trading yang bisa kalian pakai. Ya, ketika kalian mau trading, kalau kita mau trading itu pertama harus ada modal, memakai broker yang tepat, kemudian
strateginya bagaimana? Kan itu yang selalu jadi pertanyaan. Kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Walaupun gua udah kasih target harga jangka panjang seperti ini, tapi kan jangka pendeknya dia bisa naik turun ya. Kalian membutuhkan sebuah strategi ataupun kalian harus punya cara lagi supaya bisa dapat timing yang bahkan lebih presisi. Nah, ini buat kalian yang misalnya modalnya lebih minim, tradingnya nggak mau jangka panjang tapi pengen lebih ke arah scalping. Nah, ada 3 cara, 3 strategi yang bisa kalian pakai nih. Pertama, kalian trading mandiri, ya, analisa sendiri, mau pakai support resisten, mau pakai smart money concept ataupun apapun lah ya, mau pakai Fibonacci trading, mau pakai indikator. Kalau kalian trading sendiri itu disebutnya trading mandiri, ya, analisa sendiri. Ya, strateginya banyak yang bisa dipakai, cuman yang gue suka pakai sih support and resistance seperti ini ya, karena support and resistance kita bisa membaca pergerakan bandar sebenarnya kalau kalian tahu caranya. Nah, yang strategi kedua kalian bisa pakai itu kalian trading ikut sinyal. Ya, trading ikut sinyal. Jadi trading ikut sinyal itu kuncinya satu, kalian dapat sinyal provider yang bagus, yang akurasinya cukup tinggi atau yang akurasinya bagus. Contohnya seperti di KFX kita juga ada sinyal, layanan sinyal gratis, linknya di deskripsi. Itu kalian sinyalnya biasanya akurasinya di atas 90%. Kita transparan, tiap hari ada laporan sinyalnya seperti apa. Tapi tetap ya, namanya sinyal itu nggak ada yang namanya 100% akurat, tetap harus dibarengi money management ya. Money management. Supaya waktu lagi loss, kita nggak loss semua, nggak MC ya. Dan yang strategi ketiga kita bisa pakai itu ikut copy trade ya, jadi follower copy trade. Copy trade itu apa? Kalian harus tahu dulu dalam copy trade itu ada dua belah pihak, ada master dan ada follower. Kuncinya adalah follower ngikutin master. Nih gua kasih lihat contoh. Di dalam KFX itu ada banyak master. Kalian tinggal diskusi aja di dalam grupnya, cari master yang kalian suka. Nih contoh-contoh master tuh seperti ini. Kalian bisa lihat portofolio master copy trade itu seperti apa. Ada yang positif, ada yang negatif juga portonya merah tuh, lihat. Tinggal pilih, kalau ikut copy trade itu kalian tradingnya jadi otomatis. Master buy, kalian otomatis buy. Master sell, kalian otomatis sell. Tapi kalian bukannya berarti tinggal ongkang-ongkang kaki. Enggak. Kalian harus tetap paham trading karena harus siap intervensi saat dibutuhkan. Kapanpun. Ya, master kan bisa jadi tadinya profit, tiba-tiba strateginya udah nggak berlaku untuk kondisi market karena ada perang, ada apa, ada konflik, ada COVID misalnya. Ya, ibaratnya ada event, disebutnya apa ya? Event besar yang merubah pola market sehingga strategi master udah nggak berlaku. Itu bisa. Makanya kalian harus siap intervensi, harus paham caranya trading. Apapun strategi trading yang kalian pakai, entah mau trading mandiri, menggunakan strategi apapun, ya, atau menggunakan teknik apapun, metode apapun, ataupun kalian trading mengikuti sinyal, ataupun kalian ikutan copy trade, jadi follower, tetap yang paling utama adalah money management. Karena tanpa money management, kalian sekalinya loss, bisa loss semua, bisa langsung MC. Yang money management itu apa? Satu, open posisi jangan terlalu besar. Gua saranin setiap modal 100 lot, 0,01 lot berlaku kelipatan. Kemudian pakai stop loss. Kemudian perhatikan ketahanan dana. Jangan trading pakai dana terlalu kecil tapi open posisinya besar-besar. Nah, seperti itu ya. Ketahanan dana penting ya. Semakin trading dengan dana besar, semakin kalian susah MC. Alias semakin susah untuk loss. Semakin kuat untuk nahan floating sehingga nggak gampang MC akunnya. Asalkan open posisinya tetap lotnya dijaga ya, jangan barbar open posisinya. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau mulai trading, paling lengkap di mana nih? Yang dibimbing dari nol, dibantu, layanannya juga lengkap. Jawabannya ada di Ken Wilbo FX. Linknya di deskripsi. Kalau kalian gabung, pertama kalian akan dapat grup diskusi salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Bisa ketemu banyak master copy trade, follower copy trade, ataupun trader mandiri lainnya, ribuan orang. Kedua, bisa dapat edukasi full sampai mahir, gratis, tidak ada biaya apapun. Ketiga, dapat sinyal, akurasi tinggi di atas 90%. Keempat, bisa dapat indikator, custom. Kata orang-orang yang udah pakai, sangat terbantu ya dengan indikator itu. Ya, silakan kalau mau pakai juga gratis. Terakhir, kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi. Karena kalau kalian gabung, kalian akan dapat diskon trading fee di berbagai broker tersebut. Ya, kalau lewat dalam KFX. Kurang apa lagi, sekarang gratis, tapi nggak akan gratis selamanya. Nanti akan jadi bayar, mahal. Makanya sebelum jadi bayar, buruan ya, linknya deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.